Perkenalkan, nama saya Destina Veronica Marbun dengan NPM 2042044. Optimisme menghadapi pandemi COVID-19. Wabah virus corona menyebabkan penyakit COVID-19 sangat membahayakan kesehatan manusia. Menurut WHO, tercatat ada sekitar 42 juta orang yang terinfeksi virus corona. Penyebaran virus yang begitu cepat membuat pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi penyebaran virus. Tindakan yang dilakukan pemerintah yakni penerapan kebijakan seperti physical distancing, karantina wilayah atau lockdown, hingga PSBB atau perbatasan sosial berskala besar. Pemerintah meminta supaya masyarakat dapat mengikuti kebijakan yang dibuat. Akibat wabah ini, kita tidak dapat melakukan kegiatan dengan leluasa seperti jalan-jalan, bertemu dengan teman, berbelanja, dan masih banyak lagi. Di masa pandemi ini, kita diminta untuk lebih aktif dalam menggunakan teknologi karena banyak kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah harus dilakukan di dalam rumah. Dengan begitu, kita telah memiliki kebiasaan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan dan kita butuh adaptasi lagi. Kita tidak pernah bayangkan hari-hari dilalui dengan interaksi secara virtual melalui aplikasi Zoom, MS Teams, dan Webex. Kita paham untuk memenuhi kebutuhan, sebagian besar dilakukan melalui pemesanan online. Dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus, maka transaksi yang dilakukan cenderung secara online. Kebijakan PSBB yang dibuat pemerintah membuat perekonomian melambat. Banyak pedagang yang sepi pembeli, usaha kuliner sepi pelanggan, penurunan omset perusahaan, hingga banyak perusahaan yang tutup akibat wabah ini. Banyaknya perusahaan tutup akibat tidak bisa membayar utang karena kemampuan membayar utang lebih kecil dibandingkan jumlah utangnya. Kondisi perkiraan perekonomian global yang berdampak cukup dalam membuat kita harus optimis untuk dapat melalui krisis akibat dampak COVID-19. Pemerintah juga membuat kebijakan untuk perusahaan yang belum membayar hutang, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran. Menurut Tirta ID, ada 5 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat bertahan di masa pandemi ini. 1. Periksa laporan keuangan. Kita mungkin tidak tahu kapan virus corona dapat berakhir, maka dari itu kita harus periksa lebih dahulu kondisi laporan keuangan perusahaan. Hal yang perlu dilihat adalah likuiditas perusahaan. Berapa besar likuiditas yang dimiliki untuk dapat mempertahankan perusahaan Anda? 2. Periksa status aset dan utang. Dalam kondisi saat ini, pengusaha dapat mengukur kemampuan perusahaan bertahan dalam kondisi sulit. Oleh sebab itu, pengusaha dapat membuat sebuah rincian yang bersangkutan dengan aset dan utang perusahaan. Kemudian, pengusaha dapat mengurangi jumlah aset dan jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membuat rencana bisnis baru. Pengusaha diminta untuk membuat rencana bisnis baru seperti strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan, dan pengeluaran. Dengan begitu, pengusaha dapat meningkatkan omset perusahaan untuk dapat bertahan di kondisi saat ini. Pengusaha juga dapat menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat biaya promosi. Yang keempat, catat pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari 4 bagian, yaitu primer, kewajiban, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran yang besar dan alihkan pengeluaran tersebut untuk modal tambahan. Yang kelima, lakukan manajemen risiko. Dalam merumuskan strategi potensi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko bisnis, maka pengusaha harus analisis risiko apa saja yang bisa terjadi dan cara atasi risiko tersebut. Saatnya kita beradaptasi dan tidak menyalahkan keadaan yang sedang kita alami. Pemerintah tentu sedang mengupayakan segala cara agar pandemi dapat berakhir dan menentukan langkah-langkah untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Sekian video kali ini, terima kasih.